15 orang tukang pukul dengan bermacam senjata di tangan mereka berlari-lari datang menyerbu dan mengurung Amang. Pemuda ini masih tersenyum lebar. Tali tambang tadi masih melingkar-lingkar di kedua lengan. Kedua kakinya terpentang lebar dan sikapnya gagah sekali, membuat 15 orang tukang pukul itu merasa gentar dan ragu-ragu untuk mendahului maju menyerang. Seorang yang telah meruntuhkan sebuah bangunan seperti restoran itu, sudah jelas memiliki tenaga gajah, apalagi melihat sikap yang demikian gagah. Hahaha, hayo majulah. Mengapa ragu-ragu? Hayo keroyoklah aku. Memang aku datang untuk membasmi komplotan yang merajalela di Binur. Kalian ini anak buah si keparat kajak, bukan? Mana itu hartawan kajak jahanam, si penculik gadis orang, suruh dia keluar. Biar ku hancurkan kepalanya, teriak Amang ganas. Serbu, seru kepala tukang pukul, seorang yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi dan menjadi tangan kanan hartawan kajak. Sebelumnya diam-diam dia mengutus seorang anak buahnya untuk melaporkan kepada hartawan kajak di penginapan, dan seorang anak buah lagi disuruh minta bala bantuan di markas keamanan. 13 orang tukang pukul menyerbu dengan senjata mereka, akan tetapi Amang tertawa bergelak dan begitu kedua lengannya bergerak, tali besar yang panjang menyambar dan menjadi gulungan sinar yang besar panjang. Setiap senjata pengeroyok yang terbentur tali itu terlepas dari pegangan pemiliknya sehingga terdengarlah teriakan-teriakan kaget. Dalam segebrakan saja, 5 orang tukang pukul kehilangan senjata mereka dan 2 orang lagi terpelanting roboh dan tak dapat bangun kembali karena tulang punggung dan tulang iga mereka patah oleh hantaman tambang. Kepala tukang pukul menjadi marah sekali. Dengan nekat dia bersama sisa anak buahnya menyerbu dan menghujankan senjata mereka kepada Amang. Namun pemuda pulau labi-labi ini sambil tertawa melakukan perlawanan seenaknya. Teringat dia oleh perbuatan Megarani yang menyingkirkan pedang dan kipasnya. Andai kata dia menggunakan 2 senjata itu, agaknya sekarang semua tukang pukul sudah roboh kehilangan nyawa mereka. Dia tahu bahwa biang keladi semua kejahatan adalah kajak, adapun para tukang pukul ini hanya orang-orang yang mencari nafkah mengandalkan ilmu kanuragan mereka. Biarpun cara mencari nafkah dengan menjadi tukang pukul adalah perbuatan sesat yang menimbulkan kekejaman, namun andai kata tidak ada hartawan kajak yang menjadi sumber maksiat, agaknya mereka tidak akan berani mengacaukan sebuah dusun besar mirip kota seperti Binur. Diam-diam dia membenarkan tindakan Megarani dan teringat dia akan nasihat gurunya, bahwa di dalam perantauannya dia tidak boleh sembarangan membunuh orang. Sementara itu, di dalam penginapan juga terjadi keributan hebat, dengan sepasang parang berukuran besar serta sebatang pedang tergantung di punggung dan kipas gagang perak di tangan. Megarani memasuki penginapan besar di sebelah kiri restoran. Gedung ini lebih megah dan besar daripada restoran itu. Dengan sikap tenang dia berjalan menaiki anak tangga di depan penginapan. Beberapa orang pelayan segera menyambutnya dengan wajah berseri. Biarpun Dara ini membawa pedang di punggung, namun kecantikannya yang luar biasa menyenangkan hati para pelayan. "Apakah Nona mencari kamar?" tanya seorang pelayan dengan senyum manis. "Bukan mencari kamar. Akan tetapi aku mencari hartawan kajak," jawab Megarani tanpa mempedulikan senyum itu. Wajah para pelayan itu berubah dan pandang mata mereka membayangkan kecurigaan. "Tidak semudah itu mencari tuan, Nona. Pula kami tidak tahu di mana adanya hartawan kajak sekarang ini," kata seorang di antara mereka dengan suara hati-hati. "Ai, kalian tidak perlu membohong lagi. Aku mengenal hartawan kajak dan kedatanganku adalah atas undangannya. Aku tahu bahwa dia sedang menjamu kepala daerah di ruangan belakang penginapan ini, bukan? Kalau kalian tidak membawaku menemuinya sekarang juga, bukan hanya dia yang akan marah kepada kalian, akan tetapi aku pun akan kehabisan sabar." Mendengar ini para pelayan itu saling pandang, lalu seorang di antara mereka memanggil tukang pukul. 2 orang tukang pukul datang berlari.
Mereka adalah bekas-bekas perampok yang tentu saja dapat menduga bahwa wanita ini tentulah seorang dari rimba persilatan. Maka mereka segera memberi hormat dan bertanya, "Ada urusan apakah Nona hendak bertemu dengan hartawan Kajak?" Megarani memandang tajam dan mengambil sikap marah. Pangkat kalian di sini apa sih berani bertanya-tanya urusan antara aku dan hartawan Kajak? Lekas bawa aku menemuinya, seru Megarani lantang. Tapi, Tuan sedang menjamu Temenggung, tidak boleh diganggu, ucap salah satunya. Siapa mau mengganggu? Aku justru datang memenuhi panggilannya untuk meramaikan pesta. Kalau dia marah, biar aku yang tanggung jawab. Akan tetapi kalau kalian berani menolak aku, dia akan marah kepada kalian, balas Megarani lagi. Dua orang tukang pukul itu saling pandang, kemudian mereka berkata, "Baiklah, mari kami antarkan Nona ke dalam." Mereka telah mengambil keputusan dengan isyarat mata untuk mengawal dan menjaga wanita cantik ini. Kalau wanita ini mempunyai niat buruk, masih belum terlambat untuk merobohkannya. Melihat kecantikannya yang luar biasa, sangat boleh jadi kalau dia ini adalah seorang yang dikenal oleh hartawan Kajak dan benar-benar dipesan datang untuk menghibur pembesar. Dengan langkah tenang sambil mengipasi lehernya dengan kipas gagang perak, Megarani diiringkan dua orang tukang pukul itu melalui gang yang berliku-liku, melalui kamar-kamar di mana terdapat wanita-wanita cantik yang rata-rata berwajah layu dan bermata sayu. Di antara para wanita ini ada yang duduk sendiri, ada pula yang sedang berduaan dengan seorang tamu pria karena terdengar suara ketawa laki-laki di dalam kamar itu. Kemudian tibalah mereka di ruangan belakang yang luas dan terjaga oleh belasan orang prajurit pengawal yang bercampur dengan para tukang pukul. Ketika mereka bertiga muncul, tentu saja para penjaga dan pengawal itu memandang Megarani dengan penuh perhatian. Dua orang tukang pukul itu agaknya bangga dapat mengawal nona cantik jelita ini. Maka sambil mengacungkan ibu jari mereka berkata, "Barang baru, pesanan khusus." Maka tertawa-tawalah para pengawal dan tukang pukul itu memasuki pintu besar yang menembus ke ruangan dalam, karena mereka yang duduk mengitari meja besar terdiri dari belasan orang berpakaian serba indah, dan masing-masing dilayani dan dirubung wanita-wanita muda dan cantik. Megarani tidak mau bertindak sembrono. Dia tidak tahu siapa hartawan Kajak dan yang mana pula kepala daerah. Maka dia menanti dan membiarkan dua orang tukang pukul itu melapor. Akan tetapi sebelum kedua orang yang sudah menjura penuh hormat itu sempat membuka mulut, seorang yang berpakaian serba biru, berusia 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan matanya besar sebelah, telah bangkit berdiri dan membentak. "Hai, mengapa kalian lancang?" Dia tidak melanjutkan ucapannya karena matanya telah dapat melihat Megarani dan kini dia memandang heran. Megarani sudah melangkah ke dalam, mendekati meja, lalu bertanya kepada laki-laki berpakaian biru itu, "Apakah aku berhadapan dengan hartawan Kajak?"